Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin yang diridhoi Allah, salam bahagia untuk Anda semua. Hari ini kita merenungkan dan membahas tentang penciptaan manusia. Manusia pertama diciptakan yaitu Adam, dan kita perlu mempertanyakan, bagaimana caranya Adam turun dari surga ke bumi? Saudara Keti, pertanyaan pembuka yang menarik. Saya akan mendiskusikan terlebih dahulu di mana Adam diciptakan, sebelum kita mendiskusikan bagaimana caranya Adam turun ke bumi. Tahukah Anda bahwa Nabi Adam alaihissalam tidak diciptakan di bumi, tapi di dimensi ruang tinggi, surga? Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hajr ayat 28 sampai 29. Inni khalikun basyaran min salsalin min hamma'in masnun. Fa'iza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Baik Bapak, pertanyaan saya, di mana adanya tanah liat kering yang berasal lumpur hitam ini? Ya, pada surah Al-Hajr ayat 28 sampai 29, tidak tersirat ada kata bumi. Tetapi Allah mendiskusikan penciptaan manusia dengan para malaikat, yaitu di surga. Surga Firdaus, dimensi ruang tinggi, yaitu alam baqa. Surga tempat para malaikat hadir. Tempat Adam disempurnakan, lalu ruh ditiupkan. Lalu, bagaimana dengan hadis yang menyebut 40 tahun sebelum aku diciptakan? Hadis ini diriwayatkan Muslim nomor 2652. Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan risalahnya dan firman-Nya, dan Dia telah menulis Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah engkau mencelaku karena suatu perkara yang telah Allah tetapkan atas diriku sebelum Allah menciptakanku 40 tahun? Apa yang dimaksudkan itu 40 tahun waktu itu di bumi? Saudari Keti, ketika Adam diciptakan, bumi ini sudah ada, tetapi Adam belum diturunkan. Maka waktu yang dimaksudkan dalam konteks itu adalah waktu di dimensi alam tinggi, waktu di baqa. Waktu bukan rotasi matahari dan bulan, tetapi waktu yang dikenal di Lauhul Mahfuz. Dalam surah As-Sajdah ayat 5, Allah menjelaskan tentang waktu. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dan Al-Ma'arij ayat 4, Ta'rojon malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu hari di sisinya setara 1000 atau 50.000 tahun waktu bumi. Bagaimana pendapat Bapak? Benar, penciptaan Adam terjadi dalam sistem waktu yang berbeda dengan bumi kita. Waktu pada dimensi ruang alam baqa, Lauhul Mahfuz, dan surga Firdaus. Waktu ini hanya dipahami oleh para ulul albab, yaitu orang-orang yang berfikir dan tidak berhenti pada sekedar dugaan atau perkiraan, tetapi dengan pengetahuan dan alasan yang jelas. Baik Bapak, berarti Adam diciptakan di surga, dan waktu 40 tahun adalah tanda waktu dari dimensi ruang alam baqa. Ini adalah ilmu dan kebenaran yang dikokohkan oleh Al-Quran pada surah Al-Ma'arij ayat 4. Pendapat Bapak? Tentu saja saudariku, 40 tahun di bumi, bila dibandingkan dengan dimensi ruang tinggi, itu hanyalah sekejap. Bahkan waktu di bumi nyaris tak bergerak. Waktu di bumi sangat lambat. Bila dilihat dari waktu di alam baqa, seolah-olah berhenti. Mengapa demikian? Apa alasannya? Karena pada dimensi ruang alam baqa, tempat surga berada, satu hari setara 50.000 tahun bumi. Jadi, semakin tinggi dimensi ruang alamnya, semakin tak terasa waktu, saking cepatnya. Itulah waktu di alam baqa,
tempat Adam diciptakan, bukan di bumi, tetapi di alam yang tak terikat rotasi dan revolusi pada alam semesta kita. Baik Bapak, dalam sudut pandang fisika kuantum, saya dapat memahami pada dimensi ruang tinggi tempat Adam diciptakan, bukanlah dunia yang tunduk pada hukum bumi. Bukankah begitu? Menariknya, bahwa energi di sana adalah energi murni yang mampu membentuk materi atau partikel ultra halus dengan struktur dan sifat yang tidak akan dapat kita temukan di dunia ini. Maka saat Allah berfirman di Al-Hijr 28, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun." Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kita harus bertanya, dari mana asal tanah liat hitam itu? Wow, ini yang saya maksudkan. Untuk mengambil tanah liat hitam, apakah malaikat turun ke bumi? Apabila hanya untuk mengambil tanah liat hitam saja, itu mustahil. Karena segala sesuatu yang ada di bumi sudah ada dalam bentuk ultra halus, di dimensi ruang tinggi, alam baka. Ataukah malaikat mengambilnya dari surga? Pertanyaan kritis, dan Anda mengatakan berasal dari surga. Surga adalah simbol kesucian, terang benderang, penuh pengetahuan, dan pasti bukan tempat bagi tanah liat hitam. Lalu, dari manakah asal zat ini? Kita berhipotesis boleh jadi dari kerak neraka. Sekarang, hal ini menjadi bahan riset, kajian, pemikiran mendalam kita, agar kita sadar dari mana tubuh manusia awal mula diciptakan. Benar, Bapak. Dan dengan kesadaran itu, kita bertanya, mengapa kita memiliki karakter lebih buruk daripada binatang ternak? Seperti Allah jelaskan pada surah Al-A'raf 7 ayat 179, apakah karena sifat-sifat dari partikel pada lumpur hitam itu? Benar, Kathy. Itulah hasil kajian studi ini. Sebuah tempat paling bawah dari dimensi ruang alam tinggi. Tempat gelap, panas, keras, dan berenergi rendah. Zat inilah yang membentuk tubuh bako Adam yang akan diciptakan. Berenergi rendah? Mengapa Bapak menyebut neraka berenergi rendah? Ya, energi tinggi di surga merupakan energi dinamis, murni, tersusun, dan penuh cahaya terang benderang. Kebalikannya, energi di neraka disebut energi rendah karena tidak terstruktur, liar, destruktif, seperti panas buangan, entropi maksimum, atau energi gelap dalam alam fisika modern. Di dalam dimensi ruang tinggi, energi rendah bukan berarti suhu rendah, tetapi energi ini telah kehilangan kualitas struktural dan kesucian. Tidak bisa lagi membentuk entitas yang luhur. Bapak, berapa kira-kira suhu di neraka jahanam? Baik, sekarang saya ingin Anda membayangkan suhu di neraka, yang bahkan suhunya tidak pernah dicapai oleh matahari, bahkan jauh melampaui suhu ledakan Big Bang, yaitu 10⁻43 Kelvin. Suhu panas yang tak terbayangkan. Inilah suhu yang diperkirakan ada di kerak neraka, sebuah energi yang dapat melumerkan seluruh bentuk materi apapun di alam semesta kita. Panas yang luar biasa. Bagaimana fisika modern menjelaskan hal ini? Dalam fisika, energi suatu partikel ditentukan dengan rumus. Energi sama dengan konstanta Boltzmann dikalikan suhu. Jika suhunya adalah 10⁻43 Kelvin dan konstanta Boltzmann sekitar 1,38 dikali 10⁻⁻23, maka hasilnya adalah 1,38 dikali 10⁻20 Joule untuk satu partikel saja. Itu artinya, setiap partikel membawa energi panas luar biasa besar. Bukan hanya membakar, tapi mampu mengurai quark dan menciptakan materi ultra halus baru. Subhanallah, menyeramkan. Lalu Bapak, Dan ketika energi ini mendingin, ia berubah menjadi tanah liat hitam pekat, seperti lava yang membeku,
keras, retak, hitam, dan penuh daya. Kesimpulan saya berarti tanah itu bukan dari bumi dan bukan dari surga yang putih bercahaya, tapi dari tempat zat gelap dikumpulkan untuk membentuk jasad Adam. Benar, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr. Inni khalikum basyarom min solsalin min hamain masnun. Aku menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Dan setelah jasad Adam itu dibentuk dan disempurnakan, Allah lalu berfirman, فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ ruhi. Maka setelah aku sempurnakan, aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Itulah tabir rahasia yang selama ini belum terungkap. Mengapa para malaikat bersujud? Bukan karena tanahnya, tapi karena di dalam tubuh itu telah ditiupkan ruh Tuhan. Benar, Saudari Kathy. Bila Anda bertanya dari mana tanah lumpur hitam itu berasal, tentu sesuai dengan kesimpulan sementara Anda, dari kerak neraka. Itulah sebabnya manusia diberi ruh, ditiupkan Allah dan disucikan atau disibgoh. Dan dari lumpur hitam itu, jasad Adam yang disebut manusia bako itu diciptakan. Itulah manusia pertama yang menjadi khalifah di seluruh alam. Maka logis, ketika para malaikat bertanya dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa engkau hendak menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi? Para malaikat tahu, zat pembentuk jasad itu berpotensi menimbulkan kerusakan. Maaf Bapak, jika tubuh itu dibentuk dari unsur surga, malaikat pasti tidak akan bertanya seperti itu. Karena mereka sendiri diciptakan dari unsur halus dari surga dan mereka tidak akan membuat kerusakan apapun. Namun Allah berfirman dalam surah Al-Hijr 29, فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka setelah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya ruhku, maka sujudlah kalian kepadanya. Disinilah rahasianya. Malaikat tidaklah bersujud kepada tanah liat hitam. Tetapi mereka bersujud karena ruh telah ditiupkan. Karena tubuh itu kini menjadi wadah bagi jiwa ilahi. Itulah mengapa malaikat bersujud. Karena yang mereka lihat bukan hanya tubuh manusia bako, tetapi sebuah makhluk ultra halus berenergi tinggi yang mengandung percikan jiwa Tuhan. Setelah ruh ditiupkan ke dalam jasad Adam, apa yang terjadi? Terjadilah perubahan hakikat dalam dirinya. Bukan sekedar makhluk yang terbuat dari lumpur hitam kering, tapi makhluk yang kini memiliki jiwa atau ruh dari Tuhannya. Maka Allah mengajarkan kepada Adam, asma'akullaha, semua nama-nama, semua makna, semua bentuk ilmu, termasuk esensi segala sesuatu yang ada di alam semesta kita. Masya Allah, ilmu ini bukan sekedar informasi, tapi pengetahuan yang hidup dalam ruh. Pengetahuan yang terhubung langsung dengan Laurul Mahfuz, tempat tertulisnya seluruh takdir dan struktur semesta. Benar begitu, Bapak? Ya, dari peristiwa itu, Adam menjadi makhluk pertama yang mengetahui langsung ciptaan-ciptaan Allah. Sesuatu yang bahkan para malaikat tidak diberi sebelumnya. Hal ini dibuktikan ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 30-33. Kepada malaikat, Ambiyuni bi asma'ihi habulain kuntum sadiqin. Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini, jika kamu memang benar. Malaikat menjawab, La ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak punya ilmu, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Dan ketika Adam menyebutkan nama-nama itu, Allah berfirman, Alam akurrakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah telah aku katakan padamu bahwa aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui
Inilah momen di mana keagungan ilmu dan ruh bersatu. Adam bukan makhluk biasa. Ia adalah makhluk berilmu dan berjiwa ilahiyah. Tentu, karena malaikat menghormati Adam. Setelah itu, datanglah perintah itu. Sujudlah kalian kepada Adam. Semua malaikat pun sujud, bukan karena jasad Adam, tidak pula karena melihat daging dan darah yang disangka banyak orang, tetapi karena ruh Tuhan dan ilmu yang melekat dalam dirinya. Kecuali satu, dialah iblis. Ia enggan sujud, bukan karena tak kenal perintah, tapi karena kesombongan yang membatu dalam dirinya. Luar biasa. Subhanaka ya Allah. Saya paham. Ini dijelaskan pada surat Al-A'raf 12. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya, katanya. Engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Terus bagaimana kelanjutannya, Bapak? Iblis hanyalah melihat materi kasar, tanah hitam. Ia tidak melihat ruh. Ia tidak mengenali ilmu. Tentang ruh, iblis gagal memahami satu hal paling penting, bahwa kehormatan tidak datang dari unsur pembentuk tubuh, tapi dari apa yang ditiupkan Tuhan ke dalamnya, yaitu ruh. Itulah makanya Allah menurunkan surah Al-Isra ayat 85. Baik, Bapak. Dari sinilah kita belajar bahwa kemuliaan seorang manusia bukan karena asal bahan, bukan karena rupa, tapi karena ilmu dan ruh ilahi yang bersemayam dalam dirinya. Namun, setelah iblis menolak perintah sujud, ia pun diusir, dikeluarkan dari majelis para malaikat, dari ruang tinggi nan suci. Benar, Bapak. Allah berfirman pada surah Al-Hijr 34, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Maka keluarlah engkau dari sini, karena sesungguhnya kamu adalah yang terkutuk. Saudari Kathy, itulah kutukan yang kekal. Iblis tidak akan pernah kembali ke surga. Iblis pun bersumpah pada surah Al-A'raf 17, "Aku akan menyesatkan mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri mereka." Jadi kata kekal itu artinya sampai kapanpun. Kita juga, bila masuk neraka, kekal selama-lamanya, sampai kapanpun. Siapapun orangnya, lihat surah Al-Baqarah 2 ayat 39, An-Nisa 4 ayat 169, Al-Bayyinah 9 ayat 6, dan Al-Ahzab 33 ayat 64. Orang yang masuk ke neraka itu disebut orang kafir. Jadi, Bapak, iblis tidak menyangkal keesaan Tuhan, tapi dia menolak perintah, dan dari situlah kesombongan berbuah kekufuran. Astagfirullah. Tentu saja, dan berbeda dengan Adam, ketika ia tergelincir, ia tidak membantah, ia tidak menyalahkan, ia tidak sombong. Dan Adam berdoa bersama istrinya Hawa pada surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzolimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah mengajarkan kepada Adam kata-kata ampunan, bertaubat atas kesalahan kepada Allah. Kata ampunan dengan rasa rendah diri dan rendah hati kepada Allah yang maha bijaksana dan maha menyayangi, yang hanya diajarkan kepada hamba-hamba yang dikasihi. Benar, saya ingat surah Al-Baqarah 37, "Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi, innahu huwat tawwabur rahim." Kemudian Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ini kalimat taubat. Jadi sebenarnya taubat itu apa, Bapak? Taubat yaitu tidak mengulangi kesalahan lagi. Tubat bagi Adam menaikkan derajatnya,
dari makhluk yang pernah tergelincir menjadi nabi, utusan Allah pertama bagi manusia. Kita lanjutkan, Bapak. Kemudian Allah berfirman pada surah Al-Baqarah 36, "Ihbitu minha jami'an ilal ard." Turunlah kalian semuanya dari sini ke bumi. Apa yang terjadi pada Adam dan bagaimana Adam dan Hawa turun ke bumi? Turunnya Adam dan Hawa menjadi permulaan sejarah, karena mereka adalah manusia baka yang dilengkapi ruh. Pastilah mereka tidak akan makan dan minum di bumi ini. Makanan dan minuman itu tidak resonan dengan tubuh ruh mereka. Jadi mereka diturunkan ke dimensi ruang alam fana yang paling tinggi, setingkat di bawah barzah. Alam fana terdiri dari 7 dimensi ruang dengan 70 lapisan atau brand, dan lapisan terakhirnya adalah alam semesta kita sekarang ini. Maaf, Bapak. Apakah semua manusia sekarang ini memiliki ruh dan manusia baka juga? Pasti, sebab penciptaan manusia rumus yang ditetapkan Allah itu sama. Semua manusia memiliki ruh dan manusia baka. Alasannya, karena dialah yang resonan dan membawa amal baik dan buruk kita. Sekali lagi, struktur penciptaan manusia seperti ini berlaku kepada siapapun. Dijelaskan pada surah Al-Baqarah 30-36 dan Al-Hijr 28-29 dan terakhir dijamani di bumi pada surah Al-A'raf ayat 172. Karena ruh dan manusia baka itu halus, itulah sebabnya kita tidak dapat melihat tubuh halus kita yang diciptakan di dimensi ruang alam baka itu. Baik, Bapak, saya paham. Terus apa selanjutnya? Allah kemudian membentuk tubuh kasar Adam dan Hawa untuk ditempatkan di bumi. Dibentuk dari unsur bumi dan link dengan ruh dan manusia baka yang diciptakan di alam baka. Mari pahami dengan terang. Tubuh kasar di bumi ini dijelaskan pada surah Al-Mu'minun 23 ayat 12-14. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati atau yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Masya Allah, menarik sekali, Bapak. Dengan demikian, dimulainya kehidupan manusia di alam semesta kita dengan satu misi, menjaga ruh yang telah Allah tiupkan. Begitu kan, Bapak? Di bumi, manusia akan diberi cobaan dan diberi ujian ketaatan kepada Allah. Manusia harus belajar, bertumbuh, dan kembali menuju kampung halaman sejatinya, alam tinggi, tempat ia diciptakan. Itulah gunanya kiamat, seperti seringkali diragukan orang. Kiamat mengembalikan manusia yang diturunkan ke bumi kembali ke kampung halamannya yang sesungguhnya. Maka, janganlah kita tertipu oleh tanah tempat kita berpijak, karena hakikat kita berasal dari lumpur hitam yang ditiupkan ruh ilahi dan ditujukan untuk kembali ke tempat asal kita, surga yang tinggi, penuh cahaya, penuh ilmu, penuh kegembiraan, sangat menyenangkan dengan kekayaan berlimpah. Ada yang mengatakan agama itu candu. Abaikanlah, sebab mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang penciptaan dirinya sendiri. Terima kasih atas penjelasan dari hasil riset ini. Saya mengingatkan pada saudaraku di ruangan seminar ini, jangan lupa, Adam bukan hanya tubuh. Dia adalah ruh, ilmu, dan manusia yang penuh ampunan. Dengan kalimat taubat pertama yang diajarkan Allah, Rabbana zolamna anfusana. Dan itu jugalah yang harus kita jaga, agar kelak kita pun dimuliakan, dilayani oleh para malaikat, sebagaimana para malaikat dulu bersujud kepada orang tua kita, Adam. Sekali lagi, terima kasih Bapak. Para pemirsa yang budiman,
Sesi kita tentang penciptaan manusia pertama Adam telah berakhir. Adam tidak turun melalui apapun seperti sangkaan orang, mungkin dengan tangga dari surga, atau turun dengan tali temali apapun. Tetapi Allah membentuk tubuh jasmani dari unsur bumi dan link ruh dan manusia bakanya, sebagaimana dijelaskan pada surah Al-A'raf ayat 172. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dianugerahi pengetahuan yang sebenarnya oleh Allah. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya untuk eksplorasi yang lebih mendalam. Dan dengan rahmat dan hidayah Allah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.